Halo semuanya, perkenalkan nama saya Valentina Panjaitan dengan NIM 2502020008 dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan. Nah, di presentasi kali ini atau video kali ini, aku mau bahas tentang siklus karbon di ekosistem mangrove. Intinya gimana hutan mangrove bisa nyerap dan nyimpan karbon. Jadi ikut membantu mengurangi efek perubahan iklim. Kenapa penting? Karena Indonesia punya mangrove yang luas banget. Jadi kalau kita bisa kelola dengan baik, dampaknya nggak cuma buat daerah pesisir, tapi juga buat iklim global. Apa itu mangrove? Pertama kita kenalan dulu sama mangrove. Mangrove itu hutan yang ada di pinggir laut atau muara sungai di daerah yang kena pasang surut, tanahnya becek, berlumpur, dan agak asin. Pohonnya juga unik, punya akar yang nongol ke atas atau ke samping supaya tetap kokoh dan bisa napas di tanah yang kurang oksigen. Mangrove juga jadi rumah buat ikan, udang, kepiting, burung, dan banyak biota lain, sekaligus jadi pelindung alami pantai dari abrasi dan gelombang besar. Selain itu, mangrove juga berfungsi sebagai penyerap karbon yang jadi bukan cuma penting buat ekosistem laut, tapi juga buat kualitas udara dan iklim. Siklus karbon dan blue carbon. Sekarang kita masuk ke siklus karbon. Sederhananya, karbon itu muter-muter terus, ada di udara, di tumbuhan, di hewan, di tanah, dan di laut. Tumbuhan termasuk mangrove ambil CO2 dari udara buat fotosintesis, terus karbonnya disimpan di batang, daun, dan akar. Di ekosistem pesisir seperti mangrove, karbon yang disimpan ini dikenal sebagai blue carbon karena tersimpan di ekosistem biru seperti laut, mangrove, dan lamun. Bedanya dengan banyak ekosistem lain, mangrove bisa menyimpan karbon dalam jangka waktu lama dan dalam jumlah besar, terutama di tanahnya. Jadi kalau mangrove rusak, kita bukan cuma kehilangan hutan, tapi juga tabungan karbon yang berharga. Nah, selanjutnya ilustrasi penyerapan dan penyimpangan karbon di mangrove. Gimana mangrove nyerap karbon? Di slide ini aku mau jelasin cara kerja mangrove nyerap karbon dari udara. Lewat fotosintesis, mangrove ngambil CO2, terus karbonnya disimpan di batang, cabang, akar, dan daun sebagai biomasa. Saat daun tua rontok dan jatuh ke tanah atau ke air, daun itu membawa karbon turun ke lantai hutan dan dasar perairan. Semakin lebat dan sehat hutan mangrove, semakin besar kemampuan dia buat ngambil karbon dari atmosfer setiap tahun. Makanya daerah dengan tegakan mangrove yang rapat punya potensi serapan karbon yang jauh lebih tinggi dibanding kawasan yang sudah rusak. Karbon di tanah dan lumpur. Gudang karbon terbesar di mangrove justru ada di tanah dan lumpurnya. Tanah mangrove becek, gelap, dan miskin oksigen. Jadi daun, akar, dan serasa yang jatuh ke situ turunnya lambat banget. Karbon dari bahan organ ini kemudian terkunci di lapisan sedimen, bisa tersimpan ratusan sampai ribuan tahun tanpa cepat lepas ke udara. Penelitian nunjukin kalau porsi terbesar stok karbon mangrove ada di bawah tanah, bukan cuma di batang dan daun yang kelihatan. Artinya kalau kita ganggu atau gali tanah mangrove, kita sebenarnya lagi membuka lemari karbon yang selama ini tersimpan aman. Nah, selanjutnya diagram siklus karbon di mangrove. Di diagram ini kelihatan alur karbon di ekosistem mangrove, mulai dari CO2 di atmosfer yang diserap daun lewat fotosintesis, lalu karbon itu masuk ke batang, akar, dan daun. Daunnya jatuh, akar halus yang mati, dan kayu mati akan jadi bahan organik di tanah dan sedimen. Sebagai karbon balik ke atmosfer,
lewat pernapasan tumbuhan dan mikroorganisme, dan sebagian kecil bisa jadi gas lain seperti metana. Sebagian lagi terbawa arus pasang surut dalam bentuk bahan organik terlarut atau partikel, dan sebagiannya tetap tinggal di sedimen sebagai simpanan jangka panjang. Jadi siklusnya kompleks, tapi poin pentingnya itu yang diserap itu nggak semuanya balik lagi ke udara, sebagian besar justru disimpan. Nah, apa saja yang mempengaruhi supaya siklus karbon di mangrove tetap terjalan dengan baik? Ada beberapa faktor yang ngaruh. Perubahan iklim seperti naiknya muka air laut dan perubahan pola hujan bisa mengubah zona tempat mangrove tumbuh dan seberapa cepat sedimen tertimbun. Kalau sedimen cukup dan naiknya muka laut pelan, mangrove bisa ikut naik dan tetap stabil. Tapi kalau kenaikan terlalu cepat, mangrove bisa tenggelam atau mati. Aktivitas manusia juga punya dampak besar. Penebangan, reklamasi pantai, dan alih fungsi mangrove jadi tambak atau permukiman bikin karbon yang tadinya aman di sedimen jadi lepas lagi ke atmosfer gitu. Karena itu pengelolaan mangrove harus hati-hati, gak bisa cuma dilihat dari sisi ekonomi jangka pendek. Nah, manfaat dan ancaman. Di sini aku tekankan lagi manfaat dan ancaman buat mangrove. Mangrove itu multifungsi. Dia dilindungi pantai dari abrasi dan gelombang, jadi tempat pembesaran ikan dan udang, dan juga menjadi penyerap serta penyimpanan karbon yang sangat efektif. Banyak komunitas pesisir yang ekonominya juga terbantu dari adanya mangrove, misalnya lewat perikanan dan ekowisata. Tapi di sisi lain, tekanan terhadap mangrove besar juga di babat buat tambak, pelabuhan, jalan, dan sebagainya. Kalau kerusakan terus terjadi, kita kehilangan perlindungan pesisir dong, karena keragaman hayati dan jasa lingkungan berupa penyimpanan karbon. Jadi sekarang banyak program rehabilitasi dan penanaman mangrove yang sebenarnya perlu dukungan masyarakat. Nah, terakhir kesimpulan. Jadi kesimpulannya, mangrove itu salah satu ekosistem kunci dalam siklus karbon di wilayah pesisir. Mangrove menyerap CO2 dari udara, simpan karbon di pohon, dan terutama di tanah berlumpur yang kaya bahan organik. Kalau kita jaga mangrove tetap sehat dan luasannya nggak makin berkurang, kita ikut bantu menjaga iklim, melindungi pantai, dan menjaga sumber penghidupan masyarakat pesisir. Sebaliknya, kalau mangrove terus ditebang, karbon yang sudah lama disimpan bisa lepas lagi dong, dan itu memperparah emisi gas rumah kaca. Karena itu melestarikan mangrove sama artinya dengan investasi jangka panjang buat lingkungan dan generasi ke depan. Mungkin itu. Sekian presentasi atau penjelasan video singkat saya. Terima kasih.